Pada siang hari ini kami jajaran Polsek Kudus Kota ingin menyampaikan rilis terkait beberapa kasus. Jadi untuk perlu diketahui rekan-rekan semua, alhamdulillah pada tahun 2025 Polsek Kudus Kota sudah mengungkap sekitar 9 tindak pidana. Di antaranya 365 jambret dengan 5 TKP, kemudian curanmor, ini pelakunya dari Tangerang, kemudian pencurian KHP di Menara, penganiayaan di Jember, dan Singodadi yang kemarin melarikan diri sampai Tegal kita tangkap, kemudian penggelapan dalam jabatan. Dan yang untuk hari ini kita rilis terkait pencurian barang-barang antik di wilayah Kota Kudus, kemudian 170 pengeroyokan di Kajeksan dan penggunaan sajam atau undang-undang darurat. Dapat kami jelaskan terkait pencurian barang antik ini diketahui oleh korban pada hari Sabtu 23 Agustus. Namun baru karena korban ini tinggalnya di Jakarta, beliau memiliki rumah di Kudus yang kosong dan isinya barang antik, ini luasnya sekitar 1000 meter. Hampir semua aksesoris perabotannya adalah barang antik karena memang untuk menyimpan. Beliau ini kolektor. Beliau tinggalnya di Jakarta. Kemudian setelah dikasih tahu ada barang yang hilang, beliau datang ke sini tanggal 26 Agustus sore hari. Kemudian malamnya langsung kita berhasil menangkap pelaku berdasarkan keterangan saksi maupun profiling dari akun-akun yang digunakan untuk menjual barang-barang antik. Jadi pelaku ini menggunakan akun-akun marketplace, kemudian barang-barang difoto, kemudian dibeli secara online. Dari penelusuran akun-akun tersebut kita profiling, kita menemukan tersangka dan akhirnya bisa kita amankan. Terkait penangkapan ini sekitar tidak ada 24 jam sudah kita amankan. Selang berapa lama juga karena penjualan juga melalui akun-akun marketplace, kita bisa menemukan tempat penadahannya yang kebetulan juga berprofesi sebagai kolektor. Jadi barang buktinya masih utuh, lengkap, tidak ada yang hilang, bisa kita temukan semua, berhasil kita amankan di Polres Kudus. Untuk jumlah barang bukti yang kita temukan, lampu gantung besar sebanyak 14 buah, lampu gantung kecil sebanyak 4 buah, kemudian gerobok peti kayu, itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, itu sebanyak 6 buah, kursi rotan 1 set, gentong tembaga sebanyak 1 buah, lonceng besar 1 buah, kipas angin kayu 2 buah, gramofon, nah, seperti yang paling kiri itu 2 buah, radio kuno 1 buah, jam dinding kuno 3 buah, patung Jawa 1 pasang, lampu petromak besar sebanyak 7 buah, lampu petromak kecil 1 buah. Ini total kerugian menurut penghitungan korban pada saat pembelian itu sekitar 800 juta. Namun oleh pelaku hanya dijual sekitar 80 juta. Terkait ini kita kenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Ini untuk kasus barang antik. Saya lanjutkan kepemilikan senjata tajam. Kenapa kita amankan? Karena dari tersangka menggunakan senjata tajam pada saat transaksi handphone. Ini handphone dari korban dijual via online, kemudian ditawar, kemudian ketemuan. Pada saat korban mengeluarkan handphonenya, dari tersangka langsung mengeluarkan senjata tajam dan berusaha untuk mengambil alih handphone, namun bisa dipertahankan. Kemudian dari para saksi ada yang membantu melempar kursi dan sebagainya sehingga tersangka melarikan diri. Kemudian berdasarkan pemeriksaan saksi maupun profiling dari akun-akun yang digunakan, kita bisa menemukan tersangka kurang dari 24 jam. Terkait hal ini yang kita amankan adalah 1 buah parang, ini yang tadi panjang, kemudian pisau badik dan baju yang digunakan. Untuk tersangka ini
merupakan residivis, yaitu orang dari Palembang. Dia pernah melakukan tindak pidana di sana, hampir sama tindak perbuatannya. Ini terkait hal ini kita kenakan pasal Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, ancaman pidana 10 tahun. Jadi kemana-mana tersangka ini selalu membawa senjata tajam, termasuk pada saat kita tangkap sedang tidur, di bawah tidurnya juga menyimpan badi ini. Jadi bersyukur kita bisa menangkap pada saat yang bersangkutan sedang tidur, jadi tidak ada perlawanan. Ini yang kedua. Yang berikutnya, kekerasan terhadap orang ini dilaporkan tanggal 5 Agustus. Juga sama, alhamdulillah dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, kemudian dukungan CCTV di sekitar lokasi, kami dalam waktu 10 jam sudah bisa menangkap pelakunya 3 orang, inisial SR, kemudian EAK, dan yang terakhir NY. Masih ada 3 orang yang belum ketangkap, kita nyatakan DPO, yaitu inisial MD, MH maupun TL. Terkait hal ini kita kenakan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Polsek Kudus Kota maupun dari Polres Kudus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak usah ragu-ragu atau sungkan melaporkan apa yang terjadi kepada kami, karena pasti akan kami tindak lanjuti demi menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kudus, khususnya di wilayah Polsek Kudus Kota. Yang kedua, kami berpesan, jadilah polisi untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, keluarganya, dan masyarakat. Mungkin itu aja, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.